Welcome to Daun Karya Podcast, Build Passion with Passion. Balik lagi sama gue Nike seperti biasa. Dan hari ini kita mau bahas atau kita mau sharing soal legalitas. Kalau ngomongin legalitas itu salah satu hal yang paling penting yang perlu kita perhatikan ketika kita memilih properti. Oke, kali ini gue lagi ditemenin sama narasumber dari tim legal Daun Karya. Oke, saya kenalin yang pertama ada Mas Awe. Hai Mas. Hai. Sorry. Kaku ya mukanya ya. Oke, ada Mas Zen. Hai. Orang legal yang mau udah cetakannya begitu ya. Mas Zen sama Mas Awe, sebelum kita bahas soal legal hari ini, gue mau informasikan hari ini sesuai janji kita akan umumin pemenang kuis podcast episode ketiga. Jadi jangan di skip. Nanti kita akan informasikan 5 pemenang dapat voucher 100.000 masing-masing pemenang. Dan hari ini pun kita juga bagi-bagi hadiah. Bener nggak? Betul. Oke. Mas, kalau ngomongin legalitas pasti ada hubungannya sama hukum, ya kan? Dan itu harus dan paling penting ketika seseorang atau calon pembeli untuk membeli properti. Oke, saya mau tanya nih, kalau untuk orang awam, hal yang paling penting atau surat apa aja sih, legalitas apa aja sih yang perlu diperhatikan? Silahkan Mas. Oh siap. Dijelaskan. Dijelaskan. Langsung ambil alih, silakan cari aman. Ambil alih. Iya. Baik, terima kasih. Untuk legalitas perumahan yang perlu diperhatikan yaitu satu aspek atau pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Setelah itu nanti ada izin lokasi. Ada izin lingkungan. Lingkungan itu warga sekitar lokasi perumahan itu sendiri. Ketiga nanti ada apa sih yang setelah izin lokasi itu kita dapat, nanti kita ngurus ada nanti UKLUPL, Andalalin, terus UPL itu apa? UPL itu apa? Lalin itu apa? Kalau Andalalin itu analisa dampak lalu lintas. Lalu lintas. Dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan. Oke. Fungsinya berarti di tiap perumahan itu kayak ada lambang-lambang penunjuk arah, itu emang harus ada izinnya ya? Oh betul sekali. Nanti lengkap itu rekomendasi dari Dinas Perhubungan itu, nanti ada rambu-rambu, enggak cuma rambu-rambu ya, nanti ada tingkat kebisingan segala macam itu gitu. Kita izin ke warga sekitar situ, terus nanti RT RW, kelurahan sampai kecamatan. Ternyata kalau bikin proyek atau untuk bikin suatu perumahan gitu dari pengembang tuh nggak segampang yang dibayangin ya. Tiba-tiba beli tanah gitu langsung bangun rumah, enggak ya. Jadi banyak banget tahapannya tadi yang udah diinformasikan. Iya benar sekali, sangat kompleks ya kalau di properti itu. Makanya nanti kalau udah izin lokasi itu udah kita dapat dari pemerintah daerah, kita dengan dasar izin lokasi itu kita bisa untuk pembebasan lahan. Dasarnya pembebasan lahan itu setelah si pengembang itu dapat izin lokasi. Itu kita harus ngurus izin-izin yang lain seperti tadi UKLUPL. Kita menyediakan cadangan tanah makam 2% dari izin yang kita dapat. Anggaplah izin lokasi kita mohon 5 hektar, 2%-nya itu. Oke, tanah makam ini menarik nih. Itu maksudnya apa ya? Apa di perumahan itu emang menyediakan tempat pemakaman atau gimana ya? Pengembang itu punya kewajiban 2% untuk menyediakan cadangan tanah makam yang akan kita serahkan ke pemerintah daerah. Oh gitu. Betul. Jadi diwakafkan ya? Betul. Gitu. Biasanya dari dinas terkait dia menunjuk lokasi nih yang mereka udah punya plotting ya? Khusus untuk cadangan tanah makam. Ternyata itu salah satu masuk juga di proses perizinannya suatu pengembang gitu ya. Itu selain wajib. itu apa lagi? Ada lagi nggak? Ada, nanti ada bel banjir segala macam itu. AMDAL. Terus itu penting nih. Jadi musim hujan kayak gini harus banget cari rumah anti banjir ya. Nggak mungkin kita jualan tanpa AMDAL-nya kita perhatian dulu. AMDAL. Apa itu AMDAL? Analisa dampak lingkungan. Ya gantinya sekarang UKLUPL itu.
Oh, UPL. UPL, upaya penanganan lingkungan, dampak Oh, lingkungan. oke. Selain itu sebelum sampai ke set plan, Ya. ada beberapa lagi itu yang harus kita urus itu untuk perizinan. Tadi yang udah kita sebutkan tadi apa? Izin lokasi, Oke, izin lokasi. Andalalin, Damija. Huh? Damija itu daerah milik jalan, artinya kita biasanya yang dikenakan izin Damija itu yang bersebelahan sama jalan kabupaten. Bukaannya Oh, oke. itu. Jadi jalan masuknya, Jalan masuk. jalan masuk ke lokasi perumahan. Oh, ternyata kalau misalkan perumahan tuh biasanya di dalam ya, atau di luar tuh perkampungan itu Iya. izin masuk ke Ada- dalam situ ada. juga, ada aksesnya juga. Izin jalan masuk itu ada itu. Oke. Betul. Padahal itu jalan umum ya, bisa dilewatin siapa aja sebenarnya sih ya. Tapi untuk suatu pengembang itu wajib ada izin Harus untuk. ada izin. Oke, ya. Terus, Terus baru kita pengesahan untuk set plan-nya. oh, Sebelum sampai masuk ke IMB nih, mm-mm. harus pengesahan untuk pengesahan set plan-nya. Jadi kalau itu semua udah selesai, baru nih IMB masuk. Iya, gitu ya. betul. Oke, dari semua perizinan yang sudah diinformasikan tadi sama Mas Zen, Ya. itu kira-kira kalau orang awam bisa akses nggak sih itu? Sangat-sangat bisa. Oh bisa. Bisa. Caranya gimana? Anggaplah kan Buat anggap tahu nih pengembangnya oke, Oh, iya. gitu. Dari mana mereka bisa akses? tinggal kita tunjukin aja izin lokasi kita. Nomor sekian nanti dikeluarkan oleh dinas terkait, tinggal bisa dicek ke sana. Jadi mereka harus tetap kunjungan dulu ke proyek, nanti mereka diinformasikan nomornya, mereka bisa lihat di situ. Bisa kalau sama mereka Apa aja yang bisa mereka ketahui di situ? Yang semua perizinan kita bisa. oh Tadi yang saya sampaikan tadi kayak izin lokasinya nomor berapa, nanti dikeluarkan dinas terkait, dinas apa, nanti bisa Biasanya marketing kan dibekali semua ya. oke. Nah, walaupun lokasinya masih Belum ada nih. masih Belum lahan, ada, iya, masih masih lahan untuk lahan. diapa-apain, tapi kita juga nggak main-main. Perizinan itu tetap yang utama, legalitas tetap yang Penting. utama. Jadi kalau mereka tanya iloknya mana, kita udah ada, tinggal buka dokumen-dokumen kita aja untuk proyek-proyek kita selanjutnya. Jadi benar-benar ketika datang ke proyek pengen semuanya udah tahu, siap. jadi semuanya sudah diperlihatkan dan itu emang kita open ya. Iya. Oke, kalau tadi semua perizinan udah ada, terus kiat-kiat untuk orang awam nih, misal Mas ya, saya lagi cari properti nih, pengen beli properti. Iya. Pas udah datang ke lokasi proyek, ternyata pas ditanya ke marketingnya perizinan on proses untuk legalitasnya dan segala macam. Kiat apa sih yang bisa meyakinkan saya bahwa saya oke nih beli di propertinya Daun Karya gitu? Mudah buat Mbak Nike dan calon-calon pembeli kita yang mau ambil produk Daun Karya, cukup datang ke pemasaran untuk cek histori atau portofolio dari proyek-proyek kami sebelumnya, karena udah banyak banget proyek kita. Ya. Kemudian bisa langsung cek ke bank yang terkait yang sudah PKS dengan kita. BTN ya, salah BTN satunya ya. biasanya, iya BTN. Dengar-dengar platinum nih Daun Karya. Memang Betul. kita Salah sudah satu platinum. unggulannya ya? Iya, salah satu unggulan Oke, gitu. jadi itu bisa jadi salah satu indikator bahwa harus yakin banget nih, Betul. walaupun Kita bukan legalitas pengembang on proses main-main gitu gitu. ya. Mm-mm. Oke, Kebetulan saat ini kita lagi ada launching proyek baru di mana itu? di daerah Citayam, tepatnya di depan SMP Negeri 14 Depok. Oh, Namanya ini Avani Gioen. oke. ya, berbatasan sama Depok. Itu aksesnya juga gampang banget ya. Sangat gampang, Dekat ya. Dari Sawangan. stasiun, Aksesnya tol dari juga iya, udah ada betul, udah gitu ya. Oke, jadi mumpung on proses legalitasnya, untuk harga juga Segera masih ambil, segera segera ambil. booking. Cari Kemana? saya, jangan cari yang lain. Ih. Awim 0812 8766 8234. Dagang. Saya servis. Ya. Kita tekanin lagi buat teman-teman, kiat apa aja, legalitas apa aja mereka mesti perhatikan ketika memilih suatu properti. Baik, pertama itu yaitu untuk peruntukan ruangnya ya. Tadi mungkin belum saya sebutin untuk peruntukan ruang. Oh, Artinya sebenarnya itu bisa diakses itu ke bagi konsumen atau orang awam, lokasi itu masuk peruntukan untuk perumahan bisa nggak kan gitu. Biasanya kan ada nanti lahan basah atau lahan itu bisa untuk perumahan atau enggak, itu masuk untuk lahan industri atau apa, itu bisa dicek untuk peruntukan ruangnya. Oke. Gitu. Ya. Bisa di situ. Nanti
Setelah itu apa sih yang perlu diperhatikan calon pembeli, yaitu izin-izin apa yang mereka harus tahu ini. Kayak tadi yang sampaikan izin lokasinya, ada UKLUPL, ada Andalalin, terus ada pil banjirnya di situ, terus cadangan tanah makam segala macem, terus set plan, terakhir sampai IMB. Dengan dasar IMB itulah si pengembang bisa bangun atas perumahan itu. Berarti itu rumah siap untuk dipasarkan. Oke. Seperti dengan episode sebelumnya, tadi janjinya mau ngasih kuis nih. Pertanyaannya apa nih? Kita kali ini hadiahnya berapa ya? 500.000 untuk 5 pemenang. Betul. Gitu ya. 500. Jadi masing-masing pemenang 100.000. Pertanyaannya silahkan Mas. Pertanyaannya pertama, satu. Apa nama proyek baru dari Daun Karya Propertindo yang saya sebutkan tadi? Mudah sekali. Pertanyaan kedua nih, siapa yang mau bantu saya? Tadi Mas Awe udah, gantian dong. Legalitas apa aja yang harus diperhatikan untuk membeli rumah? Gampang banget, udah disebutin sama Mas Jan juga ya. Iya, betul. Oke, jadi dua pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya adalah proyek terbaru apa sih Daun Karya saat ini? Betul. Yang kedua, legalitas apa aja yang perlu diperhatikan untuk membeli properti? Itu aja ya. Betul. Dan kita akan pilih 5 pemenang. Komentar di bawah nanti kita akan pilih 5 pemenang. Masing-masing pemenang dapat duit 100.000. Dan sebelum kita akhiri hari ini, saya mau ngumumin pemenang podcast minggu lalu. Oke, jadi ada 5 pemenang. Untuk 5 pemenang yang saya bacakan hari ini atau saya sebutkan namanya hari ini, nanti dari tim kami akan menghubungi teman-teman untuk diinformasikan atau pengiriman hadiah gitu ya. Oke. Kalau dari pertanyaan minggu lalu, pertanyaan pertama, keunggulan apa aja sih untuk mengambil KPR Daun Karya? Dan yang kedua, lot call berapa bisa mengajukan KPR di Daun Karya? Jawaban yang pertama adalah dikawal sampai selesai, bener gitu ya. Terus dibantu cek BI checkingnya. Kalau memang udah oke, baru bisa ngajuin. Terus booking fee bisa kembali. Booking fee hangus. Booking fee ya. Booking fee hangus. Tapi DP yang kembali 100%. Dan masih banyak lain. Dan jawaban kedua adalah call 2 gitu ya. Oke, untuk pemenangnya pertama saya bacakan itu adalah Dimas Aja. Yang kedua Syafatia Harmi. Yang ketiga itu ada Herlan Hardiansah. Terus ada Kumah Ero. Dan yang terakhir ada Dik Firmansyah. Oke, saya ucapkan selamat untuk pemenang. Nanti tim kami akan menghubungi teman-teman untuk menginformasikan hadiahnya. Oke, terima kasih untuk Mas Awe dan Pak Zen untuk waktunya hari ini. Dan sama-sama. Untuk teman-teman yang di rumah yang lagi nonton sekarang, jangan lupa subscribe, like untuk YouTube kita biar kita makin semangat untuk bikin podcastnya yang lebih bermanfaat lagi buat teman-teman. Dan jangan lupa kita selalu tayang setiap minggunya di hari Jumat. Dan saya informasikan kembali, kita juga nanti ada live Instagram di Daun Karya Properti itu tanggal 20 Desember. Ada 2 sesi, jam 11 sampai jam 12 sama jam 14 sampai jam 15 sore. Jadi di situ nanti kita akan bahas soal KPR dan banyak banget. Dan yang pastinya itu ada free biaya proses dan masih banyak gratis-gratis yang lain. Betul. Luar biasa. Ini promo besar-besaran akhir tahun. Betul, gitu ya. Iya, oke, buat teman-teman terima kasih. Saya Nika, Daun Karya Podcast, Build Nation with Passion. Dah.